Malam itu, hujan mengguyur cukup deras. Angin membawa hawa dingin, tapi tubuhku justru memanas. Tanganku mencengkeram ujung spray saat napasnya memburu di leherku. "Ren, pelan-pelan aja," desisku, tapi justru genggamannya makin erat di pinggangku. Tubuh kami menyatu, tak ada ruang untuk jarak atau logika. Desahanku membaur dengan detak jantung yang menggila. Ranjang itu berderit pelan, seakan jadi saksi dari kenikmatan yang sudah tak bisa kami tahan. Setiap gerakan Reno membuatku lupa bahwa aku seorang janda. Lupa bahwa kami rekan sekantor. Lupa bahwa ini salah, tapi terlalu enak untuk dihentikan. Aku gak bisa lagi pura-pura sayang, ucapnya di sela desahan yang bikin candu. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, kami luluh dalam pelukan dan gelora yang hanya bisa terjadi di balik pintu kontrakan yang selalu kukunci rapat dari dunia luar. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Rani, usiaku 32 tahun. Statusku janda. Pekerjaanku PNS di sebuah instansi pemerintah tingkat kabupaten. Sejak cerai 2 tahun lalu, aku memilih tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Cukup untuk sendiri, cukup untuk menyendiri. Setiap hari aku mengenakan seragam dinas dengan rapi, seolah hidupku utuh dan tenang. Padahal tidak. Di balik wajah datarku, ada sunyi yang nyaris menenggelamkan. Kantor menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa merasa hidup, meski hanya sedikit. Sampai suatu hari, Reno datang. Dia PNS baru pindahan, usianya mungkin akhir 20-an, tinggi, rapi, dan jujur saja, terlalu tampan untuk kantor kami yang biasanya diisi pegawai tua dan bapak-bapak berkemeja longgar. Kami pertama kali duduk berdampingan di ruang kerja setelah dia ditempatkan di seksi yang sama denganku. Dia memperkenalkan diri dengan senyum yang, senyum itu damai tapi menggoda, sopan tapi menyimpan sesuatu. "Aku di sini masih belajar, Berani," katanya. "Panggil aku Mbak saja." "Aku juga gak setua itu kok," sahutku sambil tersenyum. Sejak saat itu, entah kenapa, kami sering pulang bersamaan. Kadang aku pura-pura masih ada kerjaan, hanya untuk bisa duduk lebih lama di sebelahnya. Dan kadang, dia sengaja menungguiku di motor dinasnya, hanya untuk memastikan aku sampai rumah dengan aman. Tapi semua masih dalam hal yang wajar, masih seperti rekan kerja biasa. Hingga satu sore, aku ingat betul, hari itu listrik kantor padam mendadak. Udara jadi pengap dan sebagian besar pegawai memilih pulang lebih awal. Tapi aku masih duduk di ruang kerja, menyelesaikan laporan bulanan yang hampir deadline. Reno masuk pelan-pelan ke ruanganku. "Mbak, sendirian aja?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya nih, lagi dikejar laporan." Dia tak langsung keluar. Justru duduk di kursi sebelahku dan sambil menatapiku. "Oh iya, kamu sering sendiri ya, Mbak?" tanyanya. Pertanyaan itu anehnya mengendap. Ada sesuatu di tatapannya. Seolah ia tahu kesunyianku lebih dari siapapun. Aku hanya tersenyum, lalu kembali mengetik. Tapi sejak hari itu, aku tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh, diam-diam dan pelan tapi menggiurkan. Dan itu berbahaya, tapi sangat menggoda. Sejak kejadian itu, ada yang berubah. Reno mulai sering menungguku setelah jam kantor selesai. Pada awalnya, itu hanya alasan sepele. "Dokumen ini perlu kamu tanda tangan, Mbak." Tapi semakin sering, alasan itu semakin terdengar. "Mbak, ini dokumen dari Bapak Kepala Dinas. Harus cepat diproses," katanya sambil menyerahkan berkas yang sebenarnya tak pernah dibutuhkan. Aku bisa melihat dengan jelas ada ketegangan yang ia coba sembunyikan. Matanya tak pernah lepas dari wajahku. Dan entah kenapa, membuatku merasa sedikit canggung.
Suatu malam, setelah dia mengantarkan dokumen yang entah apa isinya, kami duduk di teras rumah kontrakanku. Keheningan malam mengelilingi kami. Lampu jalan hanya menyinari sebagian kecil dari halaman. Sementara udara malam yang sejuk menyentuh kulitku, aku merasa sedikit terjaga, seperti ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan namun sangat nyata. Reno tiba-tiba bertanya, "Apa kamu merasa kesepian, Mbak?" Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang tepat. Aku mengalihkan pandangan keluar pada jalanan yang sepi. "Ya, begitulah," jawabku. "Tapi aku sudah terbiasa kok." Reno duduk lebih dekat, matanya kini lebih intens menatapku. "Aku juga sering merasa begitu, Mbak," katanya. Aku tersenyum, merasa sedikit aneh dengan kedekatan yang tiba-tiba ini. Namun, perasaan itu semakin kuat setiap kali dia berada di dekatku. Seperti ada ketegangan tak terucapkan yang menghubungkan kami. Aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Keesokan harinya, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Ketika aku membuka pintu kontrakan, aku hampir terkejut. Reno berdiri di depan pintu, tampak seperti sedang menunggu. Kamu?" tanyaku, sedikit kaget. Dia tersenyum, seolah sudah tahu apa yang akan aku katakan. "Aku hanya ingin memastikan dokumen ini sampai dengan aman. Kalau kamu butuh bantuan, aku di sini, Mbak," jawabnya. Tanpa banyak bicara, aku membuka pintu lebih lebar, memberi ruang untuknya masuk. Tangan Reno yang menahan pintu sedikit lebih lama. Matanya menatapku dengan cara yang semakin tidak bisa kuabaikan. Ada semacam getaran yang aku rasakan, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kami berdiri di ruang tamu sejenak, saling diam. Lalu dia berbisik pelan, "Aku bisa bantu kamu lebih dari sekadar dokumen ini, Mbak. Kamu tahu itu kan?" Aku menunduk, berusaha mengendalikan napasku. Hatiku berdebar. Ada sesuatu yang mulai menantang logikaku. Apakah aku siap menghadapi ini? Mungkinkah aku sudah terlalu terperangkap dalam permainan yang belum tentu aku bisa kendalikan? "Apa maksudmu, Reno?" Suaraku bergetar. Meskipun aku berusaha tampak tenang, dia hanya tersenyum, lalu melangkah lebih dekat. "Kita bisa mulai dari sini, Mbak," katanya dengan suara yang lembut. "Aku tahu kamu juga merasakannya." Aku menarik napas panjang. Tubuhku terasa kaku. Namun ada dorongan kuat yang mendorongku untuk tidak mundur. Ada sesuatu yang sudah terbangun. Sesuatu yang tak bisa ditarik mundur lagi. "Ini salah, Reno," kataku, meski suaraku bergetar. Tapi dia tidak bergerak mundur. Sebaliknya, dia semakin mendekat. Dan aku merasakan kehangatan tubuhnya. "Mungkin tidak, Mbak. Mungkin ini justru yang kita butuhkan," jawabnya. Dan sebelum aku sempat menghindar, bibirnya sudah menempel di telingaku. Dalam sekejap, semuanya berubah. Semua kata-kata yang aku siapkan di mulutku terasa tak berarti. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus berhenti. Tapi, aku tidak bisa menolak. Malamnya, hujan turun cukup deras. Angin membawa hawa dingin yang merambat hingga ke tulang. Tapi di dalam rumah yang kurasakan justru sebaliknya. Hangat, membakar, dan memabukkan. Reno masih berdiri di ruang tamu. Basah kuyup, jaket dinasnya menempel di tubuh. Matanya tak pernah lepas dari wajahku. Napasku tak beraturan. Dan tangan ini, entah kenapa, tak mampu mengusirnya pergi. "Kamu harus pulang, Ren," kataku lirih. Tapi ia hanya berdiri di sana, membisu, lalu menjawab dengan suara pelan, "Apa aku harus pergi, Mbak?" Aku diam. Aku tak menjawab. Tubuhku menjawab lebih dulu, dengan memutar kunci pintu dari dalam. Dan di sanalah malam itu, kami tak ada lagi pembatas. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Aku duduk di sisi ranjang, tangan gemetar membuka kancing seragamku. Reno mendekat perlahan, wajahnya serius tapi menggoda. Ia mengambil ali jemariku,
membuka satu persatu kancing bajuku dengan pelan, seakan menghormati tiap inci dari diriku yang telah lama aku simpan sendiri. "Mbak, kalau kamu ragu, bilang aja nggak apa-apa kok," katanya lirih. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku berkata, "Jujur, aku nggak tahu ini benar atau salah, tapi aku mulai butuh ini. Aku mulai butuh kamu, Reno." Dan setelah itu, tak ada lagi kata. Yang ada hanya desahan yang menggantung di langit-langit kamar. Nafas kami saling mengejar, membaur dalam gerakan yang tidak terburu-buru, tapi juga tak bisa ditahan lebih lama. Ranjang itu jadi saksi saat dua manusia saling melepaskan sepi mereka. Sentuhannya bukan sekadar nafsu, tapi ada rasa yang tak pernah kubiarkan tumbuh selama ini. Dan kini ia tumpah ruah, meledak dalam pelukan. Aku memejamkan mata. Aku bukan lagi PNS, bukan lagi janda, bukan lagi perempuan yang menjaga batas. Malam itu aku hanya perempuan, dan Reno, pria yang membuatku hidup lagi. Setelah semuanya selesai, kami terbaring diam. Reno menyentuh rambutku yang masih berantakan, bibirnya menyentuh dahiku. "Maaf ya mbak, aku nggak bisa pura-pura lagi, aku hanya mengangguk." Tak ada yang perlu dijelaskan malam itu, tapi jauh di dalam diriku, aku tahu ini baru permulaan. Dan jika aku tidak hati-hati, hubungan ini bisa menghancurkan segalanya. Hari-hariku di kantor tak lagi sama setelah malam itu. Ada rasa asing yang mulai tumbuh dalam setiap tatapan rekan kerja. Entah perasaanku saja, atau memang ada yang berubah. Tapi aku bisa merasakannya. Bisik-bisik itu mulai ada. Di ruang kerja, aku dan Reno masih berpura-pura biasa. Saling menyapa dengan nada netral, saling berbalas senyum tipis, seperti tak pernah ada malam itu di ranjang kontrakanku. Tapi saat mataku bertemu matanya, aku tahu, kami sama-sama menyimpan gelombang yang dalam. Sore itu, saat aku sedang fotokopi dokumen di sudut kantor, aku mendengar suara dari balik partisi. "Kamu tahu nggak ya? Kan enggak. Si Mbak Rani sekarang sering dianterin pulang sama Reno loh." "Masa sih? Nggak pernah lihat aku. Tapi aku juga sempat lihat motor Reno parkir malam-malam depan kontrakan dia." Tubuhku membeku. Tangan ini nyaris menjatuhkan berkas yang sedang kugenggam. Nafasku menegang. Mereka mulai membicarakan kami. Bahkan mungkin mengawasi. Aku pulang dengan langkah cepat hari itu. Dan benar saja, motor Reno sudah terparkir di depan rumah kontrakanku. Dia menungguku di kursi kecil depan teras, sambil memainkan ponselnya. Begitu melihatku datang, dia tersenyum lebar, seolah tak ada apa-apa. "Lama amat sih mbak," candanya. Tapi kali ini aku tak membalas senyumnya. Aku berdiri di depannya. "Ren, kamu tahu nggak? Sekarang mulai ada yang ngomongin kita di kantor." Senyumnya perlahan memudar. "Siapa?" tanyanya. "Entah, tapi kupikir kita harus mulai jaga jarak dulu deh. Setidaknya di kantor." Dia mengangguk, meski aku tahu itu bukan jawaban yang mudah untuknya. "Kalau di kantor iya, tapi di sini," jawabnya. Aku menelan ludah, lalu menoleh ke belakang, memastikan tak ada siapa-siapa di jalan. Lalu aku buka pintu itu perlahan. Dan tanpa perlu banyak kata, dia masuk lagi malam itu, dengan langkah diam seperti bisanya. Tapi pelukannya, malam ini lebih erat, seolah ia takut ini adalah yang terakhir. Desahan kami kembali memenuhi kamar sempit itu. Tapi kali ini, bukan hanya karena rindu atau hasrat. Kali ini, ada rasa cemas di sela napas kami. Ketegangan yang sulit dijelaskan, tapi juga tak bisa dihentikan. Saat tubuhnya menyatu denganku, aku memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku terlalu nyaman bersamanya, dan terlalu candu. Aku tahu, semakin lama pintu ini tertutup rapat, semakin banyak mata yang mengintip dari celah-celah kecil. Malam makin sering kami lewati berdua,
Reno tak lagi mengetuk pelan seperti dulu. Kini ia hanya mengirim pesan. Aku di depan, pintunya bisa kubuka sendiri, dan aku dengan dada berdebar tapi hati penuh rindu selalu menjawab, "Masuk saja, aku di dalam, menunggumu." Namun, kenikmatan itu mulai terasa berat ditanggung. Setiap pagi setelah malam-malam rahasia kami, aku masuk kantor dengan riasan yang kutebalkan hanya untuk menyamarkan lingkar mata lelah. Reno pun mulai tampak gugup tiap kali atasanku menyapanya, seolah takut ada gerakan tubuhnya yang membocorkan sesuatu. Satu pagi, sebuah pertemuan mendadak diadakan. Kepala seksi kami berdiri di depan, menyampaikan pengumuman dengan nada datar tapi tajam. Belakangan ini, saya dengar banyak gosip tak sedap tentang rekan yang terlalu sering terlihat bersama, terutama di luar jam kantor. Kita PNS, kita harus jaga nama baik. Saya tidak sebut nama, tapi saya yakin yang merasa akan tahu diri. Suasana hening. Beberapa pasang mata menoleh ke arahku dan ke arah Reno. Aku hanya bisa menunduk. Jari-jari tanganku gemetar di atas meja. Reno, yang duduk 2 kursi dariku, tetap menatap ke depan. Wajahnya seperti dipahat batu. Setelah rapat usai, Reno mengirimiku pesan singkat. "Jangan pulang sendiri, aku tetap akan antar kamu." Tapi aku tak membalas. Aku pulang lebih dulu, dengan langkah cepat dan kepala tertunduk. Malam itu, Reno datang tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan pintu kontrakanku sambil membawa 2 bungkus makanan. Wajahnya lesu, tapi tak ada amarah. "Kenapa nggak jawab pesanku?" tanyanya. Aku membuka pintu tanpa bicara. Begitu dia masuk, kututup rapat pintu itu. Dan kali ini, aku memeluknya. Erat. Lebih lama dari biasanya. "Aku takut, Ren," bisikku. "Takut semua ini ketahuan. Takut kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan kamu juga." Dia menarik wajahku pelan, menatapku dalam-dalam. Aku juga takut, tapi rasa ini terlalu besar buat disimpan. Tanpa aba-aba, bibir kami saling menyatu lagi. Lebih dalam, lebih putus asa. Seolah setiap sentuhan malam itu adalah perlindungan terakhir dari kenyataan yang sebentar lagi akan menghantam. Ranjang kembali menjadi pelarian. Nafas kami tak lagi sekadar nafsu, tapi juga pelampiasan atas tekanan yang menyesakan di luar pintu ini. Setelah semuanya reda, kami berbaring dalam diam. Reno memainkan ujung rambutku, lalu berkata, "Kalau memang kita harus sembunyi terus, aku gak masalah. Tapi, jangan suruh aku pergi. Jangan suruh aku berhenti. Sayang." Aku menggigit bibir. Air mataku mulai menggenang. Aku tahu ini salah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai, tanpa syarat, tanpa basa-basi. Dan untuk itu, aku siap menantang risiko apapun yang terjadi. Aku tak pernah menyangka rasa bisa tumbuh sedalam ini, dengan begitu cepat dan begitu tenang, tapi juga begitu berbahaya. Reno makin sering datang ke kontrakanku, bahkan tanpa kusuruh. Ia seperti tahu kapan aku sedang lelah, kapan aku butuh pelukan, kapan tubuhku haus akan kehangatan yang hanya ia bisa berikan. Tapi semakin besar rasa ini, semakin banyak mata yang mulai mencurigai. Dan kantor bukan lagi tempat yang aman. Hari itu, aku dipanggil diam-diam ke ruangan ibu kepala subak. Ruangan itu selalu sunyi, tapi suasananya tak pernah senyaman ruanganku sendiri. Aku duduk di hadapannya, berusaha tersenyum sopan. "Bu Rani," katanya dengan lembut, tapi matanya tajam. "Saya cuma ingin tanya, kamu dan Mas Reno dekat ya?" Jantungku langsung berdetak tak karuan. "Maksudnya, Bu?" Tanyaku pelan, berusaha tenang. "Biasa, anak-anak sini banyak yang cerita. Katanya kalian sering pulang bareng. Kadang motornya Mas Reno itu parkir depan kontrakanmu sampai malam." Aku menunduk. "Kami memang sering kerja lembur bareng, Bu. Dokumen seksi kami banyak, jadi ya..." Dia tersenyum, tapi senyumnya menyimpan tanda tanya. "Saya cuma ingatkan ya, Mbak,
Kantor kita ini kecil. Mulut orang lebih cepat dari jadwal disposisi. Hati-hati. Sore itu, aku menolak diantar Reno pulang. Tapi tetap saja, pukul 8 malam, ponselku bergetar. Aku di luar. Kamu nggak usah ngomong apa-apa. Aku cuman pengen lihat kamu. Aku membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Basah oleh gerimis, tapi masih tersenyum seperti biasa. Senyum yang membuatku lupa akan semua masalah. Kami duduk berdua di ruang tamu. Diameter, hanya suara hujan. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya tiba-tiba. Tapi aku juga nggak mau kamu hancur karena hubungan ini. Aku menoleh ke arahnya. Lalu kita harus bagaimana? Dia menghela napas panjang. Kita harus lebih pintar, lebih hati-hati. Tapi jangan berhenti, jangan menyerah. Aku menggenggam tangannya. Lalu tanpa kata, aku bangkit, membawanya masuk ke kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis di pelukannya. Di atas ranjang yang telah berkali-kali jadi saksi kenikmatan, kini ia juga menyaksikan kesedihan dan kekhawatiranku. Reno tidak berkata apa-apa. Ia hanya memelukku lebih erat, membiarkanku menangis sepuasnya. Dan saat tangisku reda, dia mengecup keningku lalu berbisik pelan. Kalau dunia mau mengusir kita biarlah. Tapi jangan kamu usir aku dari sini ya. Tangannya menyentuh dadaku. Aku tahu, semakin aku membuka pintu untuknya, semakin besar pula kemungkinan semuanya terbongkar. Tapi aku juga tahu, jika aku menutupnya sekarang, aku mungkin tak akan pernah merasa hidup seperti ini lagi. Hari-hari berjalan seperti biasa. Aku tetap datang ke kantor tepat waktu, mengenakan seragam lengkap, tersenyum pada rekan kerja, dan menatap layar monitor seolah tak ada apa-apa di balik hidupku. Tapi sesungguhnya, aku hidup dalam dua dunia. Di siang hari, aku adalah janda PNS yang berdedikasi. Di malam hari, aku adalah perempuan yang setiap inci tubuhnya mengingat Reno. Dan bagaimana ia menyentuhku seakan aku miliknya seutuhnya. Sore itu, kami lembur. Ruangan sudah sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 18.20. Aku dan Reno duduk berdampingan, menyelesaikan rekap laporan bulanan. Tak ada suara selain ketikan dan deru kipas kecil di sudut meja. Lalu tanpa suara, tangan Reno menyentuh jemariku. Aku menoleh, dan ia hanya memberi senyum kecil. Senyum yang sudah terlalu ku kenal. Dan sebelum aku sempat menarik tangan, pintu ruang kerja mendadak terbuka. Aku terkejut, Reno langsung menarik tangannya. Di depan pintu berdiri Mbak Ayu dari seksi kepegawaian. Ia terdiam beberapa detik, melihat kami yang masih duduk berdekatan. "Oh, kalian masih di sini ya?" katanya. "Tadi aku kira kantor udah kosong." Aku buru-buru berdiri. "Iya, lagi beresin dokumen pengajuan revisi." "Berduaan aja di ruangan?" tanyanya sambil melangkah masuk. Matanya menatap kami berdua. "Iya, aku cuma bantuin Bu Rani tadi," jawab Reno. Mbak Ayu hanya mengangguk pelan. "Hati-hati pulangnya ya," ucapnya sambil keluar lagi. Tapi aku tahu betul, mata itu menyimpan sesuatu. Setelah kejadian itu, Reno langsung menyusulku pulang ke rumah. Tapi aku tak langsung mempersilahkannya masuk. Kami bicara di luar, dalam cahaya temaram lampu teras. "Ren, tadi itu nyaris ketahuan loh. Kita nggak bisa terus kayak gini." Dia menatapku dalam. "Aku tahu, tapi kamu mau berhenti sekarang kah?" Aku terdiam. Pikiranku penuh kecemasan, tapi tubuhku sudah terlalu terbiasa dengan kehadirannya. Akhirnya, aku membuka pintu lagi. Dan malam itu, mungkin karena ketegangan yang belum reda, atau karena rasa takut kehilangan yang makin membesar, kami bercinta lebih liar dari biasanya. Tak ada permainan pelan, tak ada ragu. Desahan kami mengisi ruang yang sebelumnya hanya dihuni oleh kesunyian dan rasa hampa.
Aku mencengkeram punggungnya, merasakan tubuhnya sepenuhnya, seakan aku ingin membekukan waktu. Setelah itu, kami terbaring lama dalam diam. Kalau besok semua ini ketahuan, aku berbisik, "Kamu masih mau bertahan?" Dia menggenggam tanganku. "Kamu satu-satunya yang aku cari. Aku gak akan pergi." Air mataku mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena aku tahu apa yang kami dijalani ini sudah terlalu dalam untuk bisa mundur. Pagi itu aku datang lebih awal dari biasanya. Kupikir dengan tiba lebih dulu, aku bisa menenangkan hati yang sejak semalam tak kunjung reda. Tapi ternyata, surat itu sudah lebih dulu tiba di mejaku. Undangan rapat khusus, tanganku gemetar saat membacanya. Aku menoleh ke sekitar, tak ada yang memperhatikan. Tapi, isi surat itu sudah cukup membuat detak jantungku kacau. Rahasia, wajib hadir, dan hanya kami berdua. Reno datang 10 menit kemudian. Begitu ia duduk, aku langsung menyodorkan surat itu kepadanya dengan ekspresi panik. Dia membacanya cepat lalu menatapku tajam. "Tenang," bisiknya. "Kita hadapi bareng-bareng." Pukul 10.00 tepat, kami masuk ke ruangan yang dimaksud. Di sana sudah duduk Bu Retno, kepala subak, bersama satu staf dari bidang kepegawaian. Ekspresi mereka kaku, formal. "Silakan duduk," kata Bu Retno. Suaranya terdengar ramah. Kami duduk bersisian. Reno meremas jemariku di bawah meja. Bu Retno membuka map di depannya. "Kami mengundang kalian bukan untuk menghukum, tapi untuk klarifikasi," katanya. Aku tak bisa bicara. Reno juga diam. "Belakangan ini muncul laporan informal dari beberapa pegawai," lanjutnya, "bahwa kalian terlihat sering berdua di luar jam kantor. Beberapa menyebutkan kendaraan dinas digunakan di luar kepentingan tugas. Dan ada juga yang melaporkan keberadaan Reno di rumah kontrakan Rani di luar jam dinas. Darahku seakan mengering, tubuhku gemetar. Tapi Reno dengan suara tenang menjawab, "Kami memang dekat, Bu, tapi kami tidak melanggar kode etik." Aku menoleh padanya, kaget dan sekaligus tersentuh. Dia tidak mengelak, tidak sembunyi. Dia memilih menghadapi semuanya bersamaku. "Dekat dalam artian apa?" tanya Bu Retno. Reno menarik napas. "Kami punya hubungan pribadi, tapi kami tidak pernah membiarkan itu mempengaruhi pekerjaan. Kami tetap profesional." Bu Retno mengangguk. "Baik, tapi mulai hari ini, saya minta kalian menjaga jarak di lingkungan kantor, tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi. Dan pikirkan baik-baik arah hubungan ini. Jangan sampai jadi presiden buruk." Kami hanya bisa mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu batas itu sudah dilewati terlalu jauh, dan kami tidak mungkin kembali. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Pintu kontrakan kukunci rapat. Aku tahu Reno pasti ingin datang, tapi aku masih gemetar. Pukul 9 malam, ponselku bergetar. Pesan dari Reno, "Aku di depan. Tapi kalau kamu gak mau lihat aku malam ini, aku bisa tunggu di sini sampai pagi." Aku menatap pintu, lalu bangkit, melangkah pelan, dan membukanya. Di sana, dia berdiri dengan tatapan penuh luka, tapi tetap lembut. Tanpa bicara, aku menarik tangannya masuk, dan malam itu, kami kembali menyatu. Bukan karena nafsu semata, tapi karena kami sadar kami mungkin akan kehilangan segalanya, tapi kami tak ingin kehilangan satu sama lain. Pagi itu langit gelap, mendung menggantung rendah. Hawa di kantor terasa berat. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin juga karena kenyataan hubunganku dan Reno sudah tidak lagi rahasia. Sejak rapat itu, kami menahan diri sekuat tenaga. Tak lagi saling kirim pesan saat jam kerja. Tak lagi menunggu di parkiran. Tak lagi saling tatap lama di ruang kerja. Tapi, semua itu hanya bisa kami lakukan di kantor. Karena setiap malam, Reno tetap datang ke kontrakanku.
Dan setiap malam, aku tetap membukakan pintu. Aku tahu, aku bisa menghentikan semua ini. Tapi aku tidak mau. Malam itu, kami duduk berdua di lantai ruang tamu. Lampu redup, TV menyala tanpa suara. Reno menyender di bahuku, tangannya menggenggam jemariku erat. Aku gak tahan kalau harus pura-pura terus, Ran. Katanya pelan. Aku menoleh padanya. Kamu mau kita terbuka? Entah. Tapi makin lama kita sembunyi, makin besar kemungkinan kita dihancurkan. Aku menarik napas panjang. Lalu kita harus apa? Dia menggenggam daguku, menatapku serius. Kalau aku minta kamu jadi istriku, kamu mau? Jantungku berhenti sejenak. Aku menatapnya, tak percaya. Ren, ini bukan waktu yang tepat. Justru karena semuanya udah terlalu dalam, aku gak mau kamu terus disalahkan. Aku serius. Aku akan temui atasanmu, keluargamu, siapapun. Aku tak menjawab. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bahagia, tapi juga takut. Dan malam itu, kami bercinta bukan karena desakan hasrat, tapi karena cinta yang akhirnya diucapkan dengan jujur. Pelukannya terasa lebih hangat, desahannya lebih pelan, tatapannya lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan lagi hubungan sembunyi-sembunyi. Ini adalah awal dari sesuatu yang nyata. Keesokan harinya, badai itu datang. Saat masuk kantor, suasana terasa kaku. Beberapa pegawai menatapku lalu berbisik-bisik. Di meja kerjaku, ada selembar surat, pemeriksaan internal, tindak lanjut, laporan disiplin pegawai. Tanganku bergetar. Kali ini, bukan hanya gosip, tapi tindakan nyata. Reno mendatangiku siang itu di halaman belakang kantor. Aku yang akan hadapi, aku yang akan bicara, ucapnya. Tegas, aku menggeleng. Kita mulai ini berdua, kita hadapi berdua. Dan di detik itu juga aku tahu, kita tak bisa lagi mundur, tak bisa lagi sembunyi. Langkah berikutnya akan menentukan apakah semua ini berakhir dengan kehilangan atau keberanian yang akhirnya membebaskan kami berdua. Hari yang paling kutakuti akhirnya datang. Pagi itu aku berdiri di depan ruang sidang internal, mengenakan seragam dinas lengkap, rapi luar biasa, tapi jantungku berdetak terlalu cepat. Tangan ini basah oleh keringat, dan pikiranku penuh dengan kemungkinan terburuk. Reno datang beberapa menit kemudian. Wajahnya tenang, tapi aku tahu dia menyembunyikan gelisah yang sama. Tanpa bicara, dia menggenggam tanganku, erat, lama. Dan saat pintu ruang sidang dibuka, kami pun melangkah masuk bersama. Ruangan itu dingin. 3 orang duduk di meja depan. Ada kepala dinas, sekretaris, dan 1 perwakilan inspektorat. Semua ekspresi mereka datar. Terlalu datar untuk bisa ditebak. Kami mengundang saudara Reno dan saudari Rani, ucap kepala dinas. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memastikan kedisiplinan dan nama baik institusi tetap dijaga. Aku menunduk, tak berani menatap mereka satu persatu. Dugaan hubungan pribadi antara 2 ASN yang berpotensi mengganggu kinerja dan memicu polemik internal tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lanjutnya, Reno angkat bicara. Suaranya tegas, jernih. Saya memang memiliki hubungan pribadi dengan Bu Rani, tapi hubungan itu tidak pernah kami bawa ke dalam ruang kerja. Kami tetap menjalankan tugas kami dengan baik. Bahkan, kinerja kami tidak pernah menurun. Aku mengangguk pelan. Lalu dengan suara yang sedikit bergetar, aku menyusul. Kalau boleh, jujur, saya tidak pernah berniat menjadikan ini rahasia. Tapi saya takut. Takut dihakimi karena status saya sebagai janda. Karena perbedaan usia, karena pandangan orang, ruangan kembali hening. Lalu salah satu pejabat menatap kami berdua. Apakah kalian serius dengan hubungan ini? Atau ini hanya sekadar permainan hati sementara? Reno langsung menjawab tanpa ragu. Saya sudah melamar Bu Rani,
dan kami berniat menikah. Aku menoleh cepat ke arahnya. Aku belum tahu dia akan mengatakannya di sini. Tapi ia melakukannya, tegas, di hadapan semua orang. Suasana ruang sidang berubah. Kepala dinas menunduk, mencatat sesuatu. Kami akan mempertimbangkan hasil pernyataan ini. Tapi satu hal yang pasti, mulai hari ini kalian akan dipindahkan ke unit yang berbeda. Dan semua interaksi pribadi kalian tidak boleh lagi melibatkan fasilitas atau waktu kantor. Jelas, kami mengangguk. Sidang pun selesai. Begitu keluar dari ruangan itu, aku nyaris ambruk. Tapi Reno memelukku erat, menahan tubuhku yang lemas. Kita nggak kalah, Ran, bisiknya di telingaku. Kita justru menang, karena kita nggak sembunyi lagi. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut. Malam itu di rumah kontrakanku, kami duduk di ranjang berdua. Tak ada pelukan panas, tak ada desahan menggoda, hanya keheningan yang nyaman dan satu genggaman tangan yang terasa lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Kamu yakin masih mau menikahiku setelah semua ini? Tanyaku pelan. Reno menoleh, mencium dahiku, lalu menjawab, setelah semua ini, justru aku gak bisa bayangin hidup tanpamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dalam damai. Bukan karena hasrat, tapi karena keyakinan bahwa cinta ini pantas diperjuangkan. 2 minggu setelah sidang itu, suasana di kantor mulai tenang. Desas-desus perlahan mereda, dan aku tak lagi menjadi pusat bisikan. Mungkin karena semua sudah tahu, atau karena akhirnya kami tak lagi sembunyi. Aku kini dipindahkan ke seksi umum, sedangkan Reno tetap di perencanaan. Kami tak lagi duduk berdampingan, tapi kami tak perlu itu lagi. Kami sudah menemukan cara untuk bersama. Bukan diam-diam, tapi dengan kepala tegak. Suatu sore, Reno datang ke kontrakanku dengan membawa kantong belanja. Isinya panci, alat makan baru, dan 2 bantal baru berwarna senada. Buat apa semua ini? Tanyaku, tersenyum heran. Dia duduk di lantai, menata semuanya satu persatu. Kalau nanti kamu jadi istriku, kita nggak bisa terus makan mie instan di piring plastik. Aku tertawa pelan, lalu duduk di sampingnya. Kita masih di kontrakan ini nih, Ren. Dia menoleh, menatapku lekat-lekat. Justru karena disinilah semua mulai. Ranjang ini, tembok ini, pintu ini, semuanya saksi. Aku mau mulai hidup bareng kamu dari tempat di mana kita saling mencintai diam-diam. Aku terdiam. Mataku hangat. Malam itu kami duduk di ranjang berdua. Tapi kali ini tak ada godaan liar. Kami hanya berpelukan dalam diam, saling merasakan napas yang tenang, dada yang damai. Tangannya mengelus rambutku, lalu menatapku dengan tatapan yang tak akan kulupakan seumur hidup. Dan bisiknya, aku tahu hidup kita gak mudah, tapi aku gak akan kemana-mana. Aku ingin jadi suamimu, bukan hanya kekasih di balik pintu, bukan hanya teman pelampiasan sepi. Aku tersenyum, air mataku menetes tanpa suara. Malam itu, tubuh kami kembali menyatu, tapi bukan dengan gelora penuh resah seperti dulu. Kini, setiap sentuhan Reno terasa lebih hangat, lebih dewasa. Kami tak lagi saling mengisi kekosongan, tapi mulai membangun kebersamaan. Desahan kami tak lagi sembunyi, ranjang itu tak lagi jadi tempat pelarian. Kini, rumah kontrakan kecil ini terasa seperti rumah sesungguhnya. Pagi harinya, saat kami duduk menyeduh kopi dan makan roti bakar, Reno berkata pelan, "Aku akan ajak keluargaku ke sini minggu depan. Aku mau melamarmu secara resmi." Aku menoleh dengan mata terbelalak. Di kontrakan ini, di tempat di mana aku pertama kali merasa, kamu adalah rumahku. Aku menunduk, tersenyum, dan menjawab lirih, "Kalau begitu, aku akan pastikan spray ini diganti yang baru." Kami tertawa bersama. Dan untuk pertama kalinya, tawa itu tak mengandung takut, hanya bahagia. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Langit cerah, angin lembut,
menyentuh tirai jendela kontrakanku yang biasanya hanya menyaksikan aku bangun sendiri. Kini, aku bangun dengan Reno di sisiku. Tapi bukan itu yang membuat pagi ini istimewa. Hari ini, keluarga Reno akan datang, dan ia akan melamarku. Resmi, terang-terangan, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku yang berdandan sederhana. Baju panjang krem, riasan ringan, dan senyum yang sulit kusembunyikan. Tak pernah kubayangkan, kontrakan kecil ini, tempat aku dulu menangis sebagai janda yang merasa sendirian, akan menjadi tempat aku dilamar. Pukul 10 pagi, sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Reno keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk kedua orang tuanya dan seorang adiknya. Aku menyambut mereka dengan tangan gemetar, tapi mereka menyambutku hangat. Bahkan pelukan ibunya membuat air mataku nyaris tumpah. "Jadi ini ya Rani?" tanya ibunya lembut. "Iya Bu, saya yang janda," jawabku dengan senyum kecil. Ia menggenggam tanganku. "Kami tidak menilai dari masa lalu. Yang penting sekarang, kamu bikin anak saya bahagia. Itu cukup." Setelah obrolan santai, Reno berdiri di tengah ruang tamu. Di tangannya, sebuah kotak kecil. "Rani," katanya mantap. "Aku gak bisa janji hidup kita akan selalu mudah, tapi aku janji akan selalu pulang ke kamu. Aku janji akan terus mencintaimu, bukan cuma malam hari, bukan cuma saat gelap, tapi juga terang-terangan di siang hari." Aku terdiam, menutup mulut dengan tangan. Air mataku mengalir pelan. "Will you? Maksudku, maukah kamu jadi istriku?" Semua tertawa kecil. Aku mengangguk, menahan tangis, lalu menjawab, "Ya Ren, aku mau." Malamnya, hanya kami berdua di rumah kontrakan ini. Kini bukan lagi malam penuh sembunyi, bukan lagi pelukan terburu-buru karena takut ketahuan. Kami berbaring di ranjang yang sama, tapi kali ini tak ada beban, tak ada rasa bersalah, hanya cinta dan janji. Kami saling menyentuh pelan, seperti membangun ulang hubungan ini dari cinta diam-diam menjadi cinta yang sah, halal, dan diterima. Desahanku malam itu bukan lagi desah ketakutan, tapi desah lega, desah bahagia. Karena aku tahu, mulai hari ini, aku bukan lagi janda yang sembunyi di balik pintu kontrakan. Aku adalah calon istri yang dicintai sepenuhnya. Dan saat Reno memelukku erat setelah semuanya, ia berbisik di telingaku, "Kita mulai dari kamar ini, dan akan terus bersama sampai akhir hidup, Ran." Aku tersenyum, mencium dadanya pelan, dan menjawab, "Dan kamu akan tetap jadi rumahku, Ren. Bahkan setelah pintu ini tak lagi tertutup rapat."